kalau mau melakukan sesuatu, temukan dulu faktor why-nya ya. Temukan dulu faktor grand why-nya. Apa? Kenapa harus jadi pengusaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Awe dari LDP Training ya. Di sesi Q&A kali ini, sahabatku yang baik, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk dari Dila Nurvitasari ya. Yaitu pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat jadi pengusaha muda? Ingin merintis dari kuliah tapi belum nemu yang bisa diprediksi cocok, mungkin ya, seperti itu. Baik, Teh Dila Nurvitasari, terima kasih atas pertanyaannya. Memiliki jiwa jadi pengusaha ini satu mindset, satu hal yang harus kita miliki. Mengapa harus menjadi pengusaha? Nah, kalau guru kami sering bilang, kalau mau melakukan sesuatu, temukan dulu faktor why-nya ya. Temukan dulu faktor grand why-nya. Apa? Kenapa harus jadi pengusaha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pengusaha. Kemudian para sahabat pun sama. Ada Utsman, ada Umar, ada Abu Bakar. Mereka juga adalah saudagar-saudagar kaya. Ya, salah satu kekayaannya itu didapatkan dari menjadi seorang pengusaha. Hal inilah yang harus kita miliki di dalam diri kita, di dalam mindset pola pikir kita, sehingga dari kecil pun kita sudah memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha. Toh perjalanannya mungkin di perjalanan nanti ada harus jadi karyawan dulu, harus jadi pegawai dulu. Namun satu titik kita pastikan, mudah-mudahan ya, kita semua ini bisa jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Bagaimana tadi ingin jadi pengusaha muda ya? Baik, setelah tadi menemukan faktor grand why-nya apa, harus jadi pengusaha, maka dari situ masuk untuk pelaksanaannya. Dari mana kita mulai? Mulailah dari yang kita sukai. Kenapa demikian? Karena kalau sesuatu yang kita sukai, biasanya itu akan bertahan lama. Contoh nih, Teh Dila ini senangnya nulis, maka bisa diawali jadi seorang penulis. Nah, terus sisi bisnisnya di mana, Kang? Ya, sisi bisnisnya nanti adalah di penjualan bukunya, begitu ya. Buat kita bagaimana teorema marketingnya, metode penjualannya seperti apa. Nah, itu dibuat, dan itu ada sisi-sisi bisnis. Kalau yang lain mungkin sahabat senengnya jualan, maka mulailah dari jualan dulu gitu ya. Nih, saya mengalami sendiri, ini jiwa dari jualan itu, dari belajar dagang itu, teman-teman, akan terbangun mental kita. Seperti yang sudah saya coba singgung di video sebelumnya, bahwa percaya atau tidak, saya ini pernah jualan yang namanya roti Jepang. Atau apa? Roti Jepang itu pembalut, teman-teman sekalian. Dulu sering ditertawakan sama teman-teman pas begitu dipegang keningnya. Duh, kamu teh sadar waras atau seperti apa nih, sakit gitu ya? Oh, saya bilang saya baik-baik saja. Nah, saya pernah ngalamin jualan keripik, jualan pembalut, kemudian jualan waktu kuliah, awal masuk kuliah, jualan nasi kuning ya. Jualan nasi kuning ini sampai waktu itu chip penjualan satu hari 100 bungkus. Saya tinggal di asrama, saya dijadikan teman-teman yang dari jurusan yang lain sebagai agen atau reseller nasi kuning saat itu. Kemudian jualan gorengan, itu pun saya resellerkan. Teman-teman yang mau jadi reseller jualan gorengan, silahkan hubungi saya. Jadi karakter-karakter itulah yang akhirnya saya pun belajar gitu ya. Mungkin waktu itu memang itu bukan satu hal yang disukai gitu ya, karena bakatku butuh gitu ya. Tapi lambat laun ternyata ada manfaatnya ketika keluar dari bangku kuliah, maksudnya selesai ya, wisuda dari kampus, pas menemukan satu fase di kehidupan yang sebenarnya gitu ya, maka itu ilmu-ilmu terdahulu itu, mental-mental yang kita bangun sejak dulu itu terpakai gitu ya di saat sekarang gitu ya. Saya bisnis di bidang jasa, training, lembaga pelatihan, maka alhamdulillah ilmu-ilmu yang sejak dulu dilatih ya di dalam diri, menempa diri dengan berjualan, dengan berbisnis, dengan berkomunikasi, membangun relasi, maka hari ini
teman-teman, ilmu atau sesuatu yang kita praktekkan di zaman dulu itu, di waktu lalu itu terpakai. Tipsnya adalah mulai dari yang disukai dulu. Ini pernah saya sampaikan, setidaknya harus memenuhi 4 hal yang kita sukai ini. 1 ya, 4 hal ini saya rangkum menjadi 4E. 1, dalam hal melakukannya easy, artinya mudah. Yang kedua, dalam hal melakukannya harus enjoy, menyenangkan gitu ya, tidak ada beban. Kemudian yang ketiga, harus excellent. Excellent ini artinya penilaian dari orang lain. Harus pas begitu kita nulis sesuatu, bikin artikel, wih, bagus nih gitu ya. Apresiat dari orang lain, apresiasi dari orang lain. Harus ada faktor itu. Dan yang keempat, yang keempat tentunya earn, menghasilkan teman-teman ya. Bayangkan ada satu istilah, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Maka teman-teman punya kemampuan komunikasi yang baik, punya kemampuan untuk bernarasi dengan baik, maka dijadikan ini sebagai sebuah profesi insya Allah. Boleh jadi seorang MC, seorang moderator, menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator, ataupun profesi-profesi lain yang kita sukai. Pastikan kita berkarir sesuai dengan passion kita, dengan potensi kita, sehingga menjalaninya memenuhi 4E tadi ya, enjoy, easy, excellent, dan earn insya Allah. Terima kasih sudah bertanya kepada Kang Awe. Mudah-mudahan tidak puas dan terus mencari jawaban agar khazanah pengetahuan kita, agar khazanah keilmuan kita semakin bertambah. Terima kasih. Sukses di usia muda adalah pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.